Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah ucapanku, dan orang lain faham perkataanku. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmah lil mu'minin, bagi orang beriman. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat, dan di dunia kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, karena Rasulullah sudah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita ikuti orang-orang yang telah selamat menjalani hidup ini, yaitu para sahabat, para ulama. Di tempat kita ada Datuk Kelampayan, ada guru sekumpul, ada orang-orang soleh yang mereka itu kelihatan, nampak jelas wafat dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah, kita mengikuti orang-orang yang jauh dari ajaran Islam, jauh dari tuntunan Al-Quran, yang sehingga mereka itu ketika wafat banyak sekali yang terbukti jelas su'ul khatimah, seperti Abu Jahal, Fir'aun, Haman, Abu Lahab. Semuanya karena perilaku mereka jauh dari tuntunan ajaran agama Islam, wafat mereka ternyata tidak baik. Na'udzubillah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan sebab amal saleh wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang istimewa ini, marilah kita sama-sama mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah. Yang akan ulun sampaikan pada kali ini adalah tentang surah Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, jika kalian ragu-ragu tentang al-ba'ts, tentang hari kebangkitan, kita nanti suatu saat setelah wafat, maka di hari kiamat akan ada namanya hari kebangkitan atau hari akhir. Kita akan dihalau oleh Allah menuju padang mahsyar. Di ayat ini Allah berfirman, wahai manusia, jika kalian tidak percaya, ragu-ragu bahwa akan ada hari kebangkitan, maka coba pikirkan
yang berikut ini. Fa inna khalaqnakum min turab. Sungguh kami telah menciptakan kalian wahai manusia min turab, dari tanah. Ingatkah siapa itu? Yaitu Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Ditempa dari berbagai tanah yang ada di muka bumi ini, lalu dijadikan berbentuk sebagai manusia yang waktu itu situ naziraan, panjangnya 60 hasta. Jadi Nabi Adam panjangnya 60 hasta, ditempa dari berbagai tanah. Nah, jadi dari tanah itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zuriat Nabi Adam ini ada yang baik, ada yang kada baik, ada yang fasik, ada yang soleh, ada yang takwa, ada yang maksiat. Mun tanahnya pina tanah hirang, hirang jua. Mun tanahnya tanah putih, putih jua, merah. Nah, dan lain sebagainya. Dari tanah. Ingat kata Allah, kalian tuh dari tanah, ayah kalian dari tanah. Nabi Adam alaihissalam. Summa min nutfah, yang kemudian zuriat Nabi Adam alaihissalam itu semuanya dari nutfah, dari air mani, sperma. Summa min alaqah, kemudian setelah disemai, diandak sperma itu di rahim istri, di rahim ibu, lalu selama 40 hari menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Summa mim mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian setelah 40 hari lagi maka kami rubah menjadi segumpal daging, mukhallaqatin, yang dibentuk daging itu persis seperti bentuk manusia yang sempurna. Au ghairi mukhallaqah, dan ada juga daging itu yang tidak dibentuk dengan sempurna. Nah, makanya kalau kita punya keluarga atau teman yang pernah keguguran, itu kalau sudah berbentuk mudghah, pasti sudah ada kelihatan bentuknya seperti bentuk manusia. Sudah punya hidung, sudah punya tangan, sudah punya kaki, walaupun masih kecil. Nah, subhanallah. Jadi, kata Allah, coba kalian pikirkan, bisa-bisanya dari sperma menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Perubahan-perubahan itu menandakan aku bisa membuat sesuatu yang berasal dari tanah sperma menjadi manusia. Aneh, tapi bagi Allah tidak ada yang aneh. Nah, linubayyina lakum, supaya semua ini kata Allah, ku jelaskan kepada kalian proses pembentukan diri manusia. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Para pemirsa TV Tabalong yang semoga kita semuanya ini selalu sehat walafiat sampai Ramadan tiba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa ahlina Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab,
berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, usia keluarga kami ke bulan suci Ramadan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wa nuqirru, kami tetapkan, kami letakkan, kami semai bibit yang berasal dari sperma, 40 hari kemudian mengganti segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, daging dibentuk seperti manusia, kami diamkan dalam rahim ibu, ma nasya'u ila ajalim musamma, siapa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Nah, yang keguguran berarti sudah sampai ajalnya. Ada yang 4 bulan keguguran, ada yang 5 bulan keguguran, ada juga yang sempurna dilahirkan Allah sampai 9 bulanan. Nah, ajal sampai 9 bulan 9 hari atau kurang dari itu, summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan engkau wahai manusia dari rahim ibumu, tifla, kakanak, bayi. Nah, setelah berapa bulan? Setelah 9 bulan lebih atau kurang dari itu, terserah Allah. Bahkan ada yang lebih setahunan zaman bahari itu baru lahir. Kalau wah ini sesar, Bang. Nah, jadi lebih canggih. Lahir dalam keadaan bayi, belum punya apa-apa, tidak ada emas, tidak ada kalung, masih lemah lunglai. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah sudah siapkan ASI, air susu ibu. Subhanallah. Ketika kita lunglai, masih lemah, kita sudah disiapkan Allah rajaki. Karena itu kita kada boleh galau tentang rajaki ini. Buktinya lagi kecil sudah ada disiapkan Allah, yaitu air susu ibu. Setelah kita keluar dalam keadaan bayi, summa litablughu ashuddakum, kemudian dari bayi menjadi apa? Menjadi mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa buang air kecil sendiri, kata ulama. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa disuruh diam-diam, disuruh ambilkan benda-benda ini, sudah tahu. Nah, itu namanya mumayyiz. Ketika mumayyiz, kita dianjurkan sebagai orang tua untuk menyuruh anak sholat. Kalau sebelum mumayyiz, sebaiknya jangan, kata ulama, karena kalau dibawa ke masjid sebelum mumayyiz, maka akan mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Mumayyiz dalam fikih disebutkan mumayyiz, maka disuruh sudah untuk sholat, untuk puasa. Berapa tahun kira-kira? 7 sinin, 7 tahun. Nah, setelah mumayyiz menjadi balik. Setelah balik, tandanya apa? Kalau laki-laki parau sudah suara, kalau bibini sudah haid. Ada perubahan-perubahan fisik dan psikis. Nah, fisik berubah, asalnya kada besingut, kemudian kejiwaan berubah, tahu sudah bisa, sudah mana lawan jenis, tahu sudah berjambul, tahu sudah bermake up, itu berarti tanda sudah balik. Setelah balik, lalu remaja. Setelah remaja, dewasa. Lalu kata Allah, summa litablughu ashuddakum, sampai kalian itu ashuddakum, sudah matang-matangnya usia, matang-matangnya pola pikir,
Berapaan kata ulama? Yaitu sekitar 40 tahun. Nah, jadi ada orang yang sampai 40 tahun itu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun sudah usianya sudah matang, akalnya sudah berkembang sempurna, fisiknya sudah habis sudah paling berkembang sudah. Setelah 40 tahun, 41, 42 terus, itu ibarat pohon sudah mulai layu, mulai rontok daun-daunnya. Bila sudah 41 dan seterusnya, maka di umur 40 kita disuruh banyak-banyak berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah. Ya Allah, beri ulun ini bisa bersyukur atas nikmat-Mu, bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, jadi orang yang qanaah, tidak lagi tamak karena sudah 40 tahun usia. Ya Allah, 40 tahun sudah kemana-mana kunyuk-kunyuk, 40 tahun sudah makan durian, papakin, apalagi langsat, tiwadak, manggis, dan lain sebagainya. Sudah 40 tahun ginjal menyaring, sudah 40 tahun jantung berdetak. Nah, ya Allah, jadikan ulun ya Allah dalam usia 40 tahun ini lebih banyak untuk ibadah kepadamu, mensyukuri yang kau berikan saja lagi, jangan terlalu ambisi dengan dunia. Nah, itulah umur 40 tahun. Karena waktu 40 tahun ini usia yang diharapkan kita itu menjadi orang yang lebih baik, untuk lebih mementingkan akhirat. Karena itu para rasul, Rasulullah SAW diangkat jadi rasul oleh Allah dalam usia 40 tahun. Kemudian wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur. Dan di antara kalian wahai manusia, ada yang diwafatkan Allah sebelum umur 40 tahun. Ada yang 15 tahun meninggal, ada yang 20 tahun kecelakaan, ada yang 30 tahun esok kawin, hari ini mati, ada juga. Nah, semua itu tetap al-asbabu kasiratun wal mautu wahidun. Sebab-sebab kematian itu banyak, tapi yang namanya mati tetap mati. Nah, setelah ada yang Allah wafatkan sebelum 40 tahun, ada juga nang dipanjangkan umur oleh Allah sampai lansia, lanjut usia. Nah, sampai pikun, likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Kenapa? Jadi ada di antara manusia ini nang dipanjangkan Allah umur sampai pikun, kada ingat, supaya inya tahu bahwa asalnya cerdas kurang cerdas, asalnya 500 kali 5 tahu, kada tapi tahu lagi hitungan. Nang asalnya hafal macam-macam rumus hafal, imbah batuha kurang ingat, jalan bulik aja bisa kada ingat lagi. Udah kasambah yang tadi mbah, udah aja hanya 5 kali berjuhur, 5 kali basar, karena orangnya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lansia. Nah, ini diantara proses-proses kita manusia. Mudah-mudahan dengan ini kita menyadari bahwa kita ini memang semakin berumur, semakin barak banar untuk bulik ke kampung halaman.
para pemirsa TV Tabalong, yang semoga kita semua di Tabalong ini terhindar dari virus corona dan Allah angkat virus ini secepat mungkin, sesegera mungkin sebelum Ramadan tiba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal dzuzam wa min sayyi'il asqam. Kita lanjutkan. Jadi jar Allah, wahai orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, yang menganggap bahwa hidup ini hanya di dunia, setelah itu mati jadi tanah. Wahai para ilmuwan, wahai para ateis, kalau kalian tidak percaya Allah akan mengadakan episode selanjutnya, yaitu episode akhirat. Kalau tidak percaya, renungkan, engkau itu dari mana? Dari tanah. Lalu kita zuriat Nabi Adam dari sperma, air mani, dari segumpal darah, segumpal daging, lahir ke dunia dalam keadaan lunglai, lalu disiapkan Allah rajaki, lalu kuat sampai 40 tahun. Ada juga yang wafat sebelum itu, ada juga yang dipanjangkan umur, sehingga yang tadinya kuat merasa lemah, tadinya cerdas merasa tidak cerdas, tadinya merasa paling tampan, paling cantik, sekarang sudah mulai berubah. Wahai manusia, seperti itu kata Allah. Bukankah dari sperma bisa menjadi manusia yang luar biasa ini? Nah, kalau seperti itu kata Allah, yakinlah bahwa mudah bagiku untuk membangkitkan kalian dari kubur nanti. Kubur kita kalau memang ditakdirkan Allah ada yang jadi tulang belulang nanti di kubur, ditabuk, ada jadi yang tulang belulang. Ada juga yang ditabuk, mau dipindah tetap utuh jasadnya. Dan ada juga yang hanya tinggal kerangka, yang tidak akan hilang, kata Rasul, adalah tulang ekor. Nah, dari situ nanti kapan? Dibangkit oleh Allah. Dibangkit oleh Allah nanti setelah kiamat. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adallah rahman. Qalu, mereka orang-orang kafir berkata, ya wailana, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari kubur ini? Hadza ma wa'adallah rahman. Lalu ada suara, ini adalah janji Allah yang Maha Pengasih. Janji Allah dulu waktu kalian di dunia, bahwa kalian akan dibangkit dari kubur, atau dari manapun kalian berada, dimanapun akan dibangkit menuju padang mahsyar. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diberitahukan, diinformasikan oleh para rasul bahari. Nah, kita baca surah Yasin itu luar biasa. Wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Wahai Israfil, tiuplah. Nah, tiupan yang pertama hancur alam semesta. Tiupan yang kedua bangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan tiupan ada 3. Nafkhatul faza', nafkhatul maut, nafkhatul ba'as. Pertama ditiup oleh Israfil, maka paniklah seluruh isi dunia. Panik, gunung berterbangan. Kemudian lautan ini tsunami besar, paniklah manusia, panik sampai yang mau melahirkan tapar anak. Nah, kemudian ada nafkhatul maut, ditiup lagi, matilah seluruh yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di langit dan di bumi
semuanya mati kecuali yang tidak diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nafkhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan seluruh orang-orang yang telah mati. Apakah ini tidak mungkin? Oh, kata Allah, bisa diilmiahkan, wahai yang tidak percaya hari kebangkitan. Apa ilmiahnya? Wahai yang tidak percaya hari kebangkitan, bukankah kamu dulu tidak ada? Setelah kamu, orang tuamu menikah, lalu malam bulan madu menitipkan sperma di rahim, ternyata kenapa bisa kamu punya rambut, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya jantung, punya ginjal? Apakah itu sesuatu yang sangat aneh? Piankah mencipta ulun, jar mama, aku hanya maulah. Bah, piankah nama ulah ulun bahidung bermata, ujian abah, aku cuma berusaha. Jakanya aku nang pertama kada keguguran, nang kedua kada mati dalam parut, ujar abahnya nih. Nah, disitulah ternyata manusia hanya bisa berusaha, tapi yang membentuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Jadi kata Allah, kalau antum, kalau kalian kada percaya, lihati hintalu itik haja, hintalu ayam. Kita pacahi buat karinjing, napa isinya? Kuning telur, putih telur. Tapi bila mau diharami ayam, diharaminya beberapa minggu, nah ternyata menetes, pacah, napa nang keluar? Bukan kuning telur, bukan putih telur, tapi yang keluar adalah babunyi, yaitu ayam. Nah, subhanallah. Jadi kalau kada percaya hari kebangkitan, lihat jar Allah, ikam tu dari mana? Dari banyu, kok bisa menjadi manusia? Nah, lalu kata Allah lagi, bila masih kurang yakin, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'. Lihati pulang bumi, tanah nih dilihati. Ujar Allah, ikam lihati tanah tu nah. Hamidah tu gersang. Bila musim kemarau gersang. Fa idza anzalna, apabila kuturunkan kepada bumi itu banyu, ihtazat, bumi itu bergerak, warabat, dan bergerak, lalu bibit tanaman itu tumbuh. Nah, bibit tanaman tumbuh, wa ambatat, dan muncullah min kulli zaujim bahij, dari berbagai tanaman yang bentuknya warna-warni dan pohonnya pun balain-lain. Nah, amun kita sering manugal balacak banih menanam bibit jagung, bismillahirrahmanirrahim, bibit jagung ditanam, ditugal, masukkan ke dalam tanah bibit jagung, lalu ditutupi dengan tanah. Mudahan hujan, mudahan musim hujan. Nah, hujan turun, samingguan hujan turun, maka orang bertanaman itu pasti maunting hujan turun, musim hujan. Nah, imbah hujan turun, dilihati saminggu kemudian balatik, napa nang keluar batang. Nah, batang keluar, habis itu beberapa bulan tinggi, imbah tinggi badaun, imbah badaun berbuah, banih berbuah. Napa asalnya? Bibit jagung, bijinya nang jagung dibuat. Kok aneh, yang keluar adalah pohon jagung. Nang ditanam bibit rambutan, biji rambutan. Kok aneh, nang muncul ada pohon rambutan. Nah, jadi jar Allah, aku ini luar biasa kuasanya. Jadi amun kada percaya aku bisa membangkitkan atau adanya hari kebangkitan kaina, maka ingat, kau dari mana? Kita dari mana? Banyu menjadi manusia. Lihat pohon pisang, lihat banih, lihat bibit jagung. Dari mana? Dari biji ditanam, ternyata berubah menjadi cabang, ranting, daun, dan pohon. Nah, dua ini alasan Allah di Quran ini yang membuat kita pasti
tidak bisa lagi mengatakan bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Nah, maka muncullah tanaman ini yang luar biasa. Ada yang berbentuk buah yang indah, ada juga yang muncul rumput. Yang muncul adalah halalang. Kayak itu juga karena dibangkit dari kubur, muncul tergantung bibit nang ditanam. Kalau nang ditanam di dunia adalah amal soleh, dibawa orang ke lubang kubur, ditanam di lubang kubur. Oh, orangnya ibadah, orangnya pemuasa, orangnya akhlak mulia. Muncul bibit kaina, setelah ditiup malaikat Israfil, bibitnya mancarunung seperti bulan purnama muha. Ada nang saikung muncul kayak warik muha, ada nang parut ganal kayak rumah, ada juga nang muncul dari kubur itu yang bau seperti comberan. Nah, semua itu tergantung bibit nang akan ditanam kaina, bibit yang kita tanam di dunia. Jadi seperti itu kata Allah. Kesimpulannya, mudah-mudahan kita sabarataan yakin 100% bahwa setelah alam dunia ada lagi alam barzakh dan alam akhirat yang jauh lebih harus kita persiapkan mulai sekarang. Kira-kira itu, maka kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, baik-baik bepandir. Nah, jadi dua ini, kalau kita yakin hari kebangkitan, pasti kita semangat untuk berbekal amal soleh dan iman. Demikian, mohon maaf salah hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.